Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh solihah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, amati dan ceritakan gambar berikut. Ya, gambar berikut adalah wali-wali Allah yang ada di tanah Jawa. Untuk materi hari ini adalah pelajaran 10 kisah keteladanan Wali Songo. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kisah keteladanan Wali Songo, peserta didik dapat yang pertama, meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Wali Songo dengan benar. Nah, anak-anak, siapakah wali Allah itu? Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan yang dapat diambil dari mereka, mari kita simak kisah teladan Wali Songo. Pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara baru bercocok tanam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya,
Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah moh limo atau 5M. Yang dimaksud dengan moh limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama, main atau berjudi. Yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, maling atau mencuri. Keempat, madat, menghisap candu atau ganja. Yang kelima, madon atau berzina. Kisah yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Dari penjelasan-penjelasan tadi, ini nih adalah tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Pertama, siapakah wali Allah itu? Yang kedua, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Yang ketiga, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gresik? Yang keempat, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Bonang? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat meneladani kisah Wali Songo dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.